Selamat sore, perkenalkan nama saya Alia Asyad Atika. Di sini saya selaku moderator yang bertugas memimpin dan mengatur jalannya debat pada hari ini dengan mosi Child Free Marriage di kalangan generasi milenial. Seperti biasa, dalam debat terdiri dari dua tim, yaitu tim afirmatif atau tim pro dan tim oposisi atau tim kontra. Masing-masing tim beranggotakan 3 orang. Baik, sebelum kita mulai debat pada hari ini, alangkah lebih baik jika masing-masing tim memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, silakan untuk tim pro memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ratri Akla, selaku pembicara 1 dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Malenur Aini sebagai pembicara 2 tim pro. Nama saya Clarissa Zafira, selaku pembicara 3 dari tim pro. Baik, terima kasih untuk tim pro. Saya persilakan kepada tim kontra untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Davina Clara Nindya Putri, selaku pembicara 1 dari tim kontra. Nama saya Nur Arifah, selaku pembicara 2 dari tim kontra. Nama saya Rafania Zafira, selaku pembicara 3 dari tim kontra. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib selama debat berlangsung. Debat pada hari ini akan mengangkat mosi Child Free Marriage di kalangan generasi milenial. Debat akan dimulai dengan penyampaian pendahuluan mosi dari moderator dan dilanjut dengan penyampaian argumen dari masing-masing tim. Selama debat berlangsung, setiap anggota dari masing-masing tim dimohon untuk selalu menjaga tata tertib. Baik, saya akan membacakan pendahuluan mosi Child Free terlebih dahulu. Child Free adalah sebuah istilah yang merujuk pada orang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Child free berbeda dengan childless. Childless lebih ke dalam kondisi di mana seseorang tanpa anak yang disebabkan karena keadaan. Mudahnya, child free merupakan pilihan yang mudah dilakukan oleh seseorang atau pasangan, sedangkan childless dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keguguran maupun kondisi fisik dan biologis lainnya. Dalam kondisi masyarakat Indonesia, childless tampaknya lebih ditoleransi dibandingkan dengan pasangan yang memilih dan mengambil keputusan untuk child free. Nampaknya budaya ketimuran, konstruksi sosial stigma belum bisa untuk menerima secara gamblang konsep dari child free ini. Baik, saya persilahkan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya terlebih dahulu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya selaku pembicara 1 dari tim pro setuju terkait konsep child free yang menjadi keputusan pasangan suami istri generasi milenial saat ini. Menurut kami, child free merupakan suatu pilihan dan kebebasan setiap orang, termasuk perempuan, untuk memilih. Selanjutnya, karena banyak orang tua yang gagal dalam mendidik anak, dan menjadi orang tua bukanlah suatu hal yang mudah, serta memiliki anak memang harus direncanakan dengan matang. Jangan menjadi orang tua yang egois, yang hanya ingin memiliki anak lalu menjadikan investasi di masa tua. Secara finansial, menurut laman tirto.id, membesarkan anak sejak lahir pada tahun 2009 sampai bekerja di tahun 2030 akan memakan biaya mencapai 2,49 miliar. Artinya, banyak hal yang harus dipenuhi seperti kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Kemudian, memenuhi haknya untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Selanjutnya, banyaknya kasus orang tua yang membunuh anaknya menjadi bukti nyata bahwa banyak orang tua yang gagal dan belum siap untuk memiliki serta mendidik anak dengan baik. Baik, terima kasih kepada pembicara 1 dari tim pro. Saya persilahkan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya selaku pembicara 1 dari tim kontra jelas tidak setuju terkait child free marriage yang menjadi keputusan bagi pasangan suami istri generasi milenial saat ini. Menurut kami, jika semakin banyak gagasan child free diterapkan bagi pasangan suami istri generasi milenial, artinya semakin banyak pasangan yang tidak memiliki keturunan, karena child free dapat mengurangi populasi manusia, sehingga hal ini akan berakibat kepada rendahnya produktivitas, dan dalam kondisi ekstrim sekalipun dapat menyebabkan kepunahan manusia, khususnya di Indonesia. Contoh kasus di Yunani, terdapat 2,33 juta dari sekitar 10,7 juta jiwa penduduk yang telah berusia lanjut.
Persentase yang didapat mencapai angka 21,8% dari keseluruhan jumlah penduduknya. Di sisi lain, tingginya angka perceraian di Indonesia saat ini, terutama di masa pandemi, diantaranya adalah diakibatkan oleh ketiadaan anak dalam keluarga. Dalam hal ini berarti child free dapat menyebabkan pengurangan jumlah penduduk sehingga laju pertumbuhan penduduk menjadi stagnan. Baik, terima kasih atas argumen yang telah disampaikan oleh pembicara satu dari tim kontra. Saya persilakan kepada tim pro untuk menanggapi argumen yang telah dipaparkan oleh tim kontra. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut kami, pernikahan tidak hanya ingin memiliki tujuan untuk memiliki anak, namun ada tujuan lain seperti ingin hidup bersama sampai tua bersama pasangan, dan anak bukan lagi menjadi tujuan utama pada zaman sekarang. Pasangan suami istri kaum milenial yang mengambil keputusan untuk child free mungkin terjadi karena ada faktor seperti trauma yang membuatnya sepakat memilih untuk child free. Kemudian, slogan yang sudah menyebar dari zaman dahulu mengenai banyak anak banyak rezeki, sepertinya sudah bergeser seiring dengan perkembangan zaman. Meskipun banyak yang bilang keberadaan anak dapat membawa rezeki, namun nyatanya dalam proses membesarkan anak bukanlah hal yang mudah. Salah satunya dalam hal keuangan yang bisa menjadi faktor utama pasangan suami istri generasi milenial untuk memilih child free. Sekali lagi kami tekankan bahwa pasangan yang mengambil keputusan untuk child free pasti sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri, sehingga tidak ada hubungannya dengan perceraian. Menurut kami perceraian tidak akan terjadi jika salah satu pihak tidak sepakat dengan tidak adanya kehadiran anak dalam keluarga, sehingga perceraian dapat dengan mudah terjadi. Baik, cukup. Jadi maksud Anda child free terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak sehingga tidak adanya hubungan dengan perceraian, gitu ya? Ya, betul sekali. Baik, kalau begitu saya persilakan kepada tim kontra untuk menanggapi. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut pendapat kami, keputusan untuk memilih child free bagi pasangan suami istri generasi milenial tidak sepenuhnya didasarkan atas kesepakatan sang suami dan sang istri saja. Namun, adanya kesepakatan dari masing-masing pihak keluarga sangat diperlukan, karena pernikahan pada prinsipnya tidak hanya melibatkan dua individu saja, tapi juga dua keluarga besar, sehingga keputusan untuk tidak memiliki anak sebaiknya disampaikan ke orang tua masing-masing. Karena orang tua dari pasangan suami dan istri itu sudah pasti memiliki harapan pada pernikahan anak-anaknya. Salah satunya yaitu harapan untuk memiliki cucu untuk meneruskan keturunannya. Namun, apabila keputusan tersebut tidak dapat diterima, tentu dapat menjadi tekanan sosial bagi pasangan itu sendiri. Ditambah lagi, adanya stigma yang ada di masyarakat mengenai child free, sehingga semakin menjadi tekanan tersendiri bagi pasangan tersebut. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa child free dapat menimbulkan risiko tersendiri untuk pasangan. Benar begitu ya? Saya lanjutkan kepada tim pro, silakan memberikan sanggahannya. Tidak, kami tidak setuju. Jika memang alasannya karena tuntutan sosial, berarti membelinya karena tuntutan, paksaan, bukan pure dari keinginan pribadi. Harusnya jika sepasang suami istri telah menikah, maka keputusan ada di tangan keduanya. Orang lain tidak dapat mencampuri keputusan yang telah disetujui oleh keduanya. Lagi pula, perempuan itu punya kebebasan untuk dapat memilih jalan yang ingin mereka tempuh. Perempuan memiliki hak penuh atas tubuhnya. Pada proses memiliki anak, perempuan yang akan mengandung selama 9 bulan, melahirkan, dan ada beberapa perempuan yang mengalami gejala baby blues, yang menyerang psikologis perempuan pasca melahirkan. Terima kasih tim pro atas sanggahannya. Saya persilakan kepada tim kontra untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Proses untuk memiliki seorang anak dari mengandung sampai melahirkan merupakan bentuk resiko yang memang harus dihadapi oleh setiap perempuan. Dan baby blues merupakan contoh resiko tambahan terkait permasalahan psikologis yang akan dihadapi oleh semua manusia. Itu pun tidak semua wanita mengalami baby blues pasca melahirkan. Dan baby blues dapat dihindari jika suami dapat membantu dan mengerti dalam mendampingi istri pasca melahirkan dengan baik. Namun di sini kami tekankan apabila keputusan mengenai child free marriage sudah menjadi pemikiran baru yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Maka kembali pada pemaparan argumen di awal oleh rekan saya, yaitu dari pembicara 1, kepunahan populasi kemungkinan dapat terjadi. Maaf interupsi.
Menurut kami, sesuai data yang telah kami dapatkan dalam portal berita online seperti CNN dan Kompas di Indonesia, telah terjadi kenaikan jumlah penduduk yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 3,26 juta per tahun. Data tersebut diambil oleh BPS dari hasil sensus penduduk pada tahun 2020. Jadi kalau ada pasangan suami istri generasi milenial yang memilih untuk child free, kemungkinan hanya sekitar 1 atau 2% dari total populasi di Indonesia. Artinya hal tersebut tidak akan mempengaruhi populasi di Indonesia. Karena orang Indonesia itu punya anak tidak hanya 1, bisa 3 atau 4 anak dalam satu keluarga. Jadi anggapan manusia akan punah karena child free itu menurut saya tidak benar. Maaf interupsi kembali. Jika memang menurut Anda kemungkinan hal tersebut tidak akan berpengaruh secara signifikan di Indonesia, namun menurut kelompok kami, paling tidak pemikiran mengenai child free telah tertanam pada pola pikir masyarakat Indonesia. Bisa jadi dampaknya tidak dalam waktu dekat, tetapi dapat terjadi beberapa tahun yang akan datang. Ditambah lagi, baru-baru ini terdapat beberapa influencer yang mencuri perhatian warganet seperti Gita Savitri dan Cat Womanizer yang mengemukakan pendapatnya di akun media sosial miliknya mengenai keputusan untuk child free. Baik, cukup. Sehingga tindakan influencer tersebut bisa saja membuat para pengikutnya di media sosial menjadi sama-sama memiliki pola pikir yang sama, yaitu menginginkan melakukan child free ketika sudah menikah nanti. Oke, baik, kepada tim kontra cukup ya. Saya silakan kepada tim pro untuk menanggapi. Baik, mungkin banyak orang yang baru tahu tentang child free karena dari influencer seperti Gita Savitri atau Cat Womanizer. Namun, child free merupakan kesepakatan kedua belah pihak dengan berbagai pertimbangan, bukan hanya karena mengikuti pola pikir orang lain. Pernikahan terjadi karena mencintai pasangan dan ingin menghabiskan hidup bersama, bukan untuk memiliki anak. Menjalani kehidupan yang bahagia, produktif, dan bebas, menikmati hal yang ditawarkan. Dengan memiliki anak, kehidupan menjadi terikat dengan tugas dan tanggung jawab membesarkan anak. Memiliki anak berarti menunda karir, perjalanan, eksplorasi, dan pengalaman hidup lainnya. Maaf interupsi. Menurut kami, sebaiknya jangan menganggap anak sebagai beban, karena memiliki anak bukan penghalang bagi orang tua untuk mencapai tujuan hidupnya. Jika Anda berpikir seperti itu, berarti Anda dapat dikatakan egois, hanya memikirkan kehidupan dan karir Anda sendiri. Hal tersebut dapat diatasi dengan menyewa pengasuh anak, atau menitipkan anak kepada orang tua. Selain itu, suami juga dapat berbagi tanggung jawab. Semua itu dapat dilakukan jika kita pintar mengaturnya. Buktinya banyak di luar sana keluarga yang suami dan istrinya sibuk berkarir, tapi tetap dapat membesarkan anak dengan baik, hubungan keluarganya berjalan dengan baik, anaknya pintar berprestasi, dan orang tua tetap dapat mengeksplor hal baru dan tidak tertunda karirnya. Baik, cukup untuk tim kontra. Kita kembalikan lagi kepada tim pro. Bagaimana pendapat Anda, tim pro? Baik, terima kasih moderator. Menurut kami hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena di lapangan banyak sekali kami lihat orang tua yang sibuk bekerja atau tetap melanjutkan karirnya berakibat pada penelantaran anak atau anak merasa kesepian dan mencari cara agar dapat diperhatikan. Sampai terjadilah kasus kenakalan remaja. Dapat kita lihat sendiri banyak sekali anak-anak jalanan yang luntang-lantung gak jelas berkeliaran, yang mana hal tersebut banyak juga disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak. Orang tua selalu sibuk sendiri dengan urusannya, dengan dunianya. Oleh karena itu, menurut kami child free dapat menjadi solusi karena kenakalan remaja bisa menimbulkan hal-hal yang lebih fatal seperti kejahatan sosial. Lagi pula, jika penduduk usia produktif lebih banyak tetapi tidak memiliki kualitas yang baik, ya sama aja bohong, tidak dapat digunakan untuk SDM. Nanti hanya akan menambah kasus pengangguran dan kejahatan di mana-mana. Makanya, Maaf interupsi. Yap, tunggu sebentar untuk tim kontra. Silakan diselesaikan dulu kepada tim pro. nah, lebih baik anak-anak yang ada di jalanan atau anak yang terlantar kita asuh, kita didik, kita sekolahkan agar dapat menjadi SDM yang berkualitas dan akhirnya bonus demografi yang ada di Indonesia dapat digunakan dengan baik. Baik, cukup. Silakan tim kontra untuk sanggahannya. Sesuai yang telah disampaikan oleh tim pro, kami akui memang benar adanya, tapi tidak seutuhnya benar.
Kalau alasan untuk child free karena itu sepertinya tidak logis ya, tidak apple to apple. Pertama, untuk anak-anak jalanan tersebut banyaknya, dari keluarga kalangan ekonomi ke bawah yang kurang mengerti pendidikan. Beda lagi ceritanya dengan kita ini yang paham pendidikan. Hal tersebut kan dapat diatasi. Sekarang juga ada istilahnya work-life balance. Jadi antara kehidupan dan pekerjaan itu seimbang. Lagi pula, untuk melanjutkan karir, tidak harus dilanjutkan pada pekerjaan yang sifatnya korporat. Banyak pekerjaan sekarang yang bisa dilakukan atau dikerjakan di rumah. Jadi pekerjaan dan karir tetap berjalan, anak-anak dan rumah tangga tetap kepegang. Dari segi kesehatan, menurut portal berita Antara News, bahwa kebanyakan para wanita yang mengidap tumor dan kanker rahim adalah mereka yang tidak memiliki anak atau yang memiliki hanya satu orang anak. Artikel tersebut juga dijelaskan pemaparan menurut Dr. Hasto bahwa wanita yang belum memiliki anak atau yang memiliki anak pertama setelah usia 30 tahun memiliki peluang sedikit tinggi terkena kanker payudara. Selain itu, ada juga yang mengalami kista endometriosis. Tapi, menurut kami, kesehatan wanita itu juga dapat dijaga dengan rutin, seperti yang diucapkan oleh Dr. Dinda pada laman Kumparan Women, bahwa pasangan yang memutuskan untuk child free harus melakukan rutin screening ginekologi seperti USG untuk mendeteksi kanker indung telur. Pada halaman Halo Dokter juga dikatakan bahwa check up tersebut dapat dilakukan sebanyak 3 tahun sekali dan biaya yang dikeluarkan dapat lebih murah jika memakai bantuan pemerintah seperti BPJS. Maka tidak ada alasan wanita akan terganggu kesehatannya jika memutuskan untuk child free. Baik, kalau begitu apakah ada sanggahan atau pendapat lain dari tim kontra? Baik, terakhir kelompok kami sampaikan bahwa check up yang dilakukan hanya sebatas pemeriksaan secara berkala dan hal tersebut belum pasti jika wanita yang memilih untuk child free akan sehat 100%. Jika ada kemungkinan untuk menderita kanker, pasangan yang memilih untuk child free akan mengeluarkan lebih banyak dana. Selain itu, pasti akan membuat stres, tidak hanya dari sisi wanita, tetapi juga dari sisi laki-laki dan pihak keluarga. Pada ayat Al-Quran juga sudah dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 89-90 dan juga surat Al-Imran ayat 14 bahwa memiliki keturunan merupakan suatu fitrah atau berkah yang diberikan Tuhan kepada pasangan suami istri serta akan menambah pahala nanti di surga. Terima kasih untuk tim kontra. Silakan tim pro untuk menyanggah pernyataan tim kontra. Baik, sepertinya tidak ada sanggahan ya dari tim pro, maka dapat saya simpulkan bahwa melakukan child free akan lebih banyak menimbulkan risiko yang harus ditanggung dari kedua belah pihak, yaitu masalah kesehatan pada wanita, laju penduduk yang tidak dapat berkembang, keluarga besar yang mungkin akan menentang kehidupan yang tidak sah bertentangan dengan agama. Baik, sekian debat pada sore hari ini yang mengangkat mosi mengenai child free marriage di kalangan generasi milenial. Selamat sore.